Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Apa kabar saudara-saudariku? Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, gereja hari ini merayakan pesta Santa Maria Magdalena, seorang wanita yang selalu bersama Yesus, seorang wanita yang pertama-tama datang ke kubur Yesus, seorang wanita yang pertama-tama menyampaikan tentang kabar kebangkitan Yesus. Dan dia adalah wanita yang telah diurapi oleh Yesus dengan urapan pengampunan. Dan hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 11-18. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal kisah Maria Magdalena? Ia adalah seorang wanita yang pernah dikuasai oleh 7 roh jahat. Dan kita tahu, Tuhan memberikan pembebasan, kesembuhan secara total. Ia juga adalah wanita yang setia untuk melayani Yesus dalam seluruh perjalanan Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Maria Magdalena adalah seseorang yang menjadi wanita pertama yang datang menjenguk kuburan Yesus. Dan bagi saya,
Maria Magdalena adalah seorang wanita yang sangat luar biasa dalam pewartaan keselamatan Tuhan tentang kebangkitan. Tentu kita ingin belajar dari seorang Maria Magdalena bahwa ada kerinduan. Kita mendengar hari ini, ketika hari masih gelap, tentu bagi seorang wanita untuk berjalan dalam kegelapan adalah suatu ketakutan. Tetapi Maria pergi, ia berlari, ingin berjumpa dengan Yesus, untuk melihat kuburan Yesus. Apa yang membuat Maria begitu berani dalam kegelapan ia ingin menemui Yesus? Karena ia sadar ia tidak sendiri dalam hidupnya. Ada Allah yang bersamanya. Ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ia menjadi wanita yang berani. Ini luar biasa. Ada kerinduan Maria untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kerinduan ini adalah kerinduan Maria di masa lalu. Ia adalah seorang wanita pendosa. Tetapi kerinduan untuk menjadi orang yang terbebas dari belenggu dosa. Ia harus berjumpa dengan Sang Ilahi, Sang Penyelamat, yaitu Yesus. Dan Yesus membebaskan dia dari kekuasaan dosa. Penyembuhan total dalam diri Maria bukan hanya oleh karena inisiatif Allah menyembuhkannya, tetapi bagaimana ia bekerja sama dengan Allah agar penyembuhan itu terus berlangsung sampai akhir. Saudara-saudara, kita pun, jikalau kita merindukan untuk berjumpa dengan Allah dalam situasi apapun, jikalau kita punya keberanian iman, keteguhan hati untuk bersatu dengan Allah, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyembuhkan kita secara total. Yang kedua, Tuhan Allah yang maha baik, yang melupakan masa lalu Maria Magdalena, seorang wanita pendosa. Ketika Allah menguduskan, ketika Allah mengampuni, ketika Allah memberikan cintanya yang luar biasa, Ia akan melupakan masa lalu kita yang gelap. Allah akan menuntun kita untuk berjalan bersamanya untuk masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh keselamatan, kebahagiaan. Yang berikut, kita bisa belajar dari seorang Maria Magdalena. Ketika setelah ia berjumpa dengan Kristus, Kristus yang bangkit, ia lalu memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Aku telah berjumpa dengan Tuhan, ia telah bangkit, haleluya. Saudara-saudari, apakah kita yang setiap hari telah berjumpa dengan Tuhan, kita juga mewartakan tentang cintanya? Berjumpa dengan Tuhan setiap hari bisa kita lihat dalam hidup kita. Ketika kita sehat, ketika kita bahagia, ketika kita mendapat rezeki, ketika kita dilindungi, itu adalah satu perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita berjumpa dengan saudara dan saudari kita berjumpa dengan Allah yang ada dalam diri sesama. Ketika kita menghadiri Ekaristi, kita berjumpa dengan Allah yang hadir dalam sakramen. Apakah setelah perjumpaan itu, kita juga pergi mewartakan tentang kebaikan, cinta Allah, tentang kebahagiaan dalam perjumpaan dengan Allah? Atau sebaliknya, kita malah menutup diri kita, menutup hati kita, menutup mata kita, menutup mulut kita untuk memberitakan? Saudara-saudari, hidup orang beriman adalah satu kabar sukacita. Dan hidup bersama Tuhan adalah satu kebahagiaan. Maka hidup bersama Tuhan harus menjadi kabar sukacita setiap hari dalam hidup kita, untuk mewartakan tentang Injil Tuhan, tentang kehidupan Tuhan, tentang kerajaan, tentang kebaikan, tentang keagungannya, tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Semoga bersama Santa Maria Magdalena kita pun setiap hari mengalami pertobatan,
mengalami cinta Tuhan. Dan semoga kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan dalam karya-karya pewartaan dan pemberitaan Injil yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati.